Berhenti beli emas sekarang juga. Gua tahu ini terdengar gila, tapi dengarkan baik-baik. Di krisis besar tahun 2026 nanti, tumpukan emas batangan lo mungkin nggak akan bisa menyelamatkan keluarga lo. Kenapa? Karena sejarah membuktikan, saat sistem ekonomi lumpuh total, emas nggak bisa dimakan dan mustahil dijadikan alat barter untuk kebutuhan kecil. Bayangkan, lo mau beli seliter air tapi cuma punya emas 5 gram, nggak ada kembaliannya, dan lo justru jadi target kejahatan. Di video ini, sekilas uang bakal bongkar 3 benda yang sekarang harganya cuma recehan, nggak sampai 50 ribu, tapi bakal jadi harta karun yang menentukan siapa yang bisa bertahan hidup saat ekonomi ambruk. Benda pertama dan kedua adalah tentang keselamatan dasar, tapi benda ketiga, ini yang paling krusial. Benda ini sering kita buang sekarang, padahal bisa kasih makan keluarga lo selama berbulan-bulan saat toko-toko tutup total. Dan di titik itu ada 3 benda murah yang mungkin nilainya akan jauh melampaui emas. Bukan karena benda ini glamor, tapi justru karena benda ini sangat praktis, sangat manusiawi, sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Benda pertama adalah alat penjernih air atau filter air portabel. Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin tidak keren untuk dipamerkan di media sosial. Tapi justru itu masalahnya. Kita terlalu sering menilai sesuatu dari gengsi, bukan dari manfaat nyata. Air bersih adalah kebutuhan paling dasar manusia. Tubuh manusia bisa bertahan cukup lama tanpa makan, tapi tidak tanpa air. Dan dalam situasi krisis, infrastruktur air sering jadi salah satu yang paling cepat terganggu. Listrik mati memengaruhi pompa air, distribusi galon tersendat, kualitas air menurun. Belum lagi kalau terjadi banjir, kekeringan, atau kerusakan sanitasi akibat tekanan ekonomi dan sosial. Saat itulah air bersih berubah dari sesuatu yang biasa jadi sesuatu yang sangat mahal. Ironisnya, hari ini banyak orang lebih rela beli kopi mahal daripada beli filter air sederhana. Padahal harga alat penjernih air portabel masih tergolong murah dibanding manfaatnya. Ada filter kecil yang bisa menyaring air sungai, air hujan, bahkan air keruh menjadi lebih aman dikonsumsi. Dalam kondisi normal mungkin terlihat sepele, tapi dalam kondisi darurat, benda seperti itu bisa jadi penyelamat hidup. Dan kalau kita bicara sistem barter, nilai tukarnya bisa luar biasa. Orang rela menukar banyak hal demi akses air bersih. Karena sekali lagi, manusia tidak bisa negosiasi dengan rasa haus. Masalah terbesar masyarakat modern adalah kita terlalu bergantung pada sistem distribusi. Kita merasa aman selama minimarket masih buka 24 jam. Selama aplikasi makanan masih bisa dipakai, selama air tinggal diputar dari keran. Tapi kenyamanan itu membuat manusia lupa cara bertahan secara mandiri. Padahal sepanjang sejarah, peradaban selalu satu gangguan besar saja dari kekacauan. Dan semakin kompleks sebuah sistem, semakin rentan sistem itu rusak. Itu kenapa benda sederhana seperti filter air bisa jauh lebih bernilai daripada perhiasan mahal ketika keadaan memburuk. Benda kedua yang jauh lebih berharga dari emas saat krisis adalah obat-obatan dasar dan alat pertolongan pertama. Ini juga sering diremehkan karena manusia modern terlalu percaya semuanya akan selalu tersedia. Kita terbiasa hidup di dunia instan. Sakit sedikit tinggal beli obat, demam tinggal ke apotek, luka kecil tinggal beli perban. Tapi coba lihat apa yang terjadi ketika rantai distribusi terganggu, harga obat naik cepat, stok langka, rumah sakit penuh. Dan layanan kesehatan tiba-tiba terasa seperti barang mewah. Bahkan di kondisi normal hari ini saja, biaya kesehatan sudah bikin banyak orang stres. Bayangkan kalau krisis ekonomi memperparah semuanya. Di situasi seperti itu, obat dasar berubah menjadi aset strategis. Obat demam, antiseptik, perban, vitamin, obat diare, alat P3K sederhana, semuanya bisa punya nilai tukar yang luar biasa tinggi. Karena kesehatan bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal bertahan hidup. Orang yang anaknya sakit tidak peduli harga emas dunia naik atau turun. Mereka cuma ingin obat tersedia. Dan inilah bagian yang sering membuat gua agak sarkastik melihat dunia modern. Kita hidup di era teknologi tinggi, tapi sebagian besar manusia ternyata tetap rapuh terhadap masalah dasar. Sedikit demam massal saja, sistem kesehatan langsung kewalahan. Sedikit kepanikan saja harga obat bisa melonjak gila-gilaan. Makanya persiapan sederhana seringkali jauh lebih masuk akal daripada obsesi investasi besar. Bukan berarti emas jelek. Bukan, emas tetap penting sebagai alat lindung nilai jangka panjang. Tapi terlalu banyak orang menjadikan emas seperti agama baru, seolah-olah satu-satunya jawaban untuk semua krisis. Padahal dalam dunia nyata, bertahan hidup jauh lebih kompleks daripada sekadar menyimpan logam mulia di brankas. Dan sekarang kita masuk ke benda ketiga.
Ini mungkin yang paling diremehkan, paling murah, tapi juga bisa menjadi aset paling gila nilainya dalam krisis panjang. Benih tanaman sayuran. Iya, benih. Sesuatu yang hari ini mungkin cuma dihargai beberapa ribu rupiah, disimpan di rak toko pertanian kecil, bahkan sering dianggap barang kampungan. Tapi justru disitulah letak ironi dunia modern. Manusia terlalu sibuk mengejar simbol kekayaan sampai lupa sumber kekayaan paling asli adalah kemampuan menghasilkan makanan. Bayangkan dua orang di tahun kedua krisis panjang. Yang satu punya 1 gram emas, yang satu lagi punya ratusan benih cabai, tomat, kangkung, bayam, atau singkong. Pertanyaannya sederhana, siapa yang lebih punya peluang bertahan? Jawabannya mungkin menyakitkan bagi sebagian orang yang terlalu romantis terhadap emas. Karena dalam kondisi pangan mahal dan distribusi kacau, benih jauh lebih dekat dengan kehidupan nyata dibanding logam mulia. Dan ini bukan teori kosong. Dalam banyak masa, sulit sepanjang sejarah, masyarakat yang bisa memproduksi makanan sendiri selalu punya daya tahan lebih baik. Bahkan kebun kecil bisa jadi sumber kehidupan. Satu paket benih murah bisa menghasilkan makanan berbulan-bulan kalau dikelola dengan benar. Sementara emas tetap diam di tangan lo sambil menunggu ada orang yang mau membeli atau menukarnya. Lucunya lagi, banyak orang menganggap persiapan seperti ini lebay. Sampai akhirnya situasi memaksa mereka sadar bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai prediksi. Gue bukan bilang tahun 2026 pasti kiamat ekonomi. Tidak ada yang tahu pasti masa depan. Tapi tanda-tanda tekanan global memang nyata. Utang negara di mana-mana membengkak, harga pangan makin tidak stabil, konflik geopolitik meningkat, cuaca makin ekstrim. Lapangan kerja berubah cepat karena otomatisasi dan AI. Dan masyarakat bawah selalu jadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Jadi ketika lo mendengar kalimat jangan beli emas sekarang, itu bukan berarti emas tidak berguna. Maksudnya lebih sederhana dan lebih realistis. Jangan sampai lo terlalu fokus mengejar simbol keamanan sampai lupa kebutuhan nyata manusia. Jangan sampai seluruh uang habis buat investasi yang terlihat keren, tapi rumah lo bahkan tidak punya cadangan air bersih atau obat dasar. Karena dalam dunia yang makin tidak pasti, aset praktis sering jauh lebih penting daripada aset simbolis. Dan mungkin ini bagian yang paling jujur, tidak ada persiapan yang bisa menjamin hidup sepenuhnya aman. Dunia terlalu kompleks untuk diprediksi sempurna, tapi punya kesadaran dan persiapan kecil selalu lebih baik daripada hidup dalam ilusi bahwa semuanya akan baik-baik saja selamanya. Karena sejarah manusia tidak pernah berjalan lurus, selalu ada siklus naik dan turun. Selalu ada masa nyaman dan masa sulit. Dan orang yang bertahan biasanya bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Jadi kalau hari ini lo masih punya kesempatan berpikir lebih tenang sebelum kepanikan massal terjadi, gunakan itu. Tidak perlu panik, tidak perlu paranoid, tapi juga jangan terlalu terlena. Mulailah melihat nilai sebuah benda bukan cuma dari harga pasarnya, tapi dari manfaat nyatanya ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Karena pada akhirnya emas memang bisa menjaga kekayaan, tapi air, obat, dan benih bisa menjaga kehidupan. Dan sekarang gue pengen tahu pendapat kalian. Dari 3 benda tadi, mana yang menurut kalian paling masuk akal untuk mulai disiapkan dari sekarang? Tulis di kolom komentar. Gue penasaran cara berpikir kalian melihat situasi dunia hari ini. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu support channel Sekilas Uang dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bikin konten yang kritis, reflektif, dan tetap masuk akal di tengah dunia yang makin ramai oleh janji manis ekonomi. Dan ingat, persiapan bukan tentang hidup dalam ketakutan. Persiapan adalah bentuk kebijaksanaan supaya kita tidak mudah hancur ketika keadaan berubah. Sampai jumpa di video Sekilas Uang berikutnya.